Di tahap premis ini, biasanya, halo, selamat datang di BBN, Bahas-Bahas Naskah. Kenalin, nama saya Agung Aritanto. Dan di konten kedua ini, kita akan ngebahas tahapan menulis naskah bagian premis. Menurut KBBI, premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian, dasar pemikiran, serta alasan. Dalam konteks pembuatan naskah, premis adalah gambaran secara umum dari ide awal namun singkat tentang apa cerita itu, kenapa kita membuat cerita itu, serta berbagai atribut perihal cerita itu. Premis penting untuk dipikirkan sebelum kita masuk ke tahap penulisan selanjutnya, agar ketika sudah di tahap penulisan selanjutnya, kita sudah tahu apa yang mau kita ceritakan, apa yang mau kita tuliskan. Premis juga penting untuk ditulis agar ketika di kemudian hari kita hendak mengembangkan maupun mengeksekusi idenya, kita sudah punya catatannya. Dari beberapa artikel yang saya baca, ada yang menyamakan premis dengan logline, ada juga yang membedakannya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan premis sebagai ide dasar ataupun ide kasar, baik dalam bentuk baik ditulis dalam bentuk paragraf ataupun kalimat, yang kemudian di tahap selanjutnya akan diolah logline menjadi lebih terstruktur. Jadi itu keputusan kawan-kawan sendiri untuk apakah langsung ke logline tanpa premis atau menyamakan tadi antara premis sama logline. Mungkin kalau ada dapat yang lebih legit lagi mungkin bisa komen di bawah. Di tahap premis ini biasanya saya akan membuat sebuah folder di Google Drive, kemudian membuat dokumen yang biasanya saya tulis, saya kasih nama filenya itu ide kasar. Saya akan menuliskan apapun yang ada di pikiran saya tanpa memikirkan struktur atau apapun gitu. Pokoknya yang ada di kepala saya itu yang saya tuliskan. Nah, setelah itu semua tercurahkan, biasanya akan saya endapkan, ataupun kalau misalnya masih semangat, akan saya kasih beberapa catatan tanpa mengganggu di kalimat atau paragrafnya. Nah, setelah itu saya biarkan, dan mungkin beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya, tergantung itu project yang agak santai atau yang secara deadline cukup ketat gitu. Nah, setelah misalnya beberapa hari atau beberapa minggu itu saya baca lagi, dan kemudian saya mulai mencoba merevisi itu dan membaca ide itu sebagai buatan orang lain, sehingga saya bisa melihat premis itu sebagai premisnya orang lain, dan harapannya bisa menemukan kesalahan-kesalahan apa yang bisa saya kasih masukan kepada saya yang nulis dulu. Agak aneh bapak, tapi cara itu lebih efektif, dan akan lebih efektif lagi kalau kalian punya tandeman yang bisa memberi kalian saran gitu. Oke, apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang selama ini saya pelajari dan saya praktekkan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon masukan, kritikan ataupun sanggahannya di kolom komentar. Semoga kita bisa berdiskusi dan bisa saling belajar. Terima kasih.